Gue adalah orang yang prefer pakai kamera dibanding HP untuk bikin konten. Halo semuanya, gue lagi pengen ngevlog hari ini karena akan ada event launching sebuah konsol handheld di Pullman ya. Pas banget ini, bisa. Let's go guys. Kendalanya emang jadi harus ada migrasi data, post processing, minimal edit warna, dan ubah format horizontal ke vertikal kalau mau bikin video TikTok atau Reels. Jadi ya agak PR aja sih. Cuma kemarin gue udah lihat kamera entry level barunya Canon yang cocok untuk vlogger atau content creator yang ada fitur-fitur cukup menarik. Namanya adalah Canon EOS R50. Gue udah coba ini selama 1 minggu dan ada fitur-fitur yang memang sangat-sangat ngebantu ya. Jadi kita akan bahas langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Jadi ini adalah Canon EOS R50, kamera mirrorless yang baru aja rilis. Canon targetin kamera ini untuk para vlogger atau kalian yang beginner baru masuk ke dunia foto dan videografi kayak gue, dan sekaligus jadi M50 killer juga. Gue pribadi adalah user Canon EOS M10 yang gue pernah pakai juga untuk video-video Tech Manis ya. Pindah ke sini tentu rasain perubahan yang signifikan banget karena udah terpaut jauh juga kelasnya. Mereka rilis dua varian warna. Untuk R50 ini ada warna hitam dan putih. Gue personalnya sih lebih suka kamera itu warna hitam ya karena lebih kelihatan profesional. Tapi again si Canon R50 ini emang ngincer tuh target pasarnya dari yang casual sampai bisa profesional juga. Jadi kalian punya opsi tuh untuk pakai warna putih atau hitam. Halo, udah jalan sama ada Bapak Luis, Cranky Tech ID. Hai. Ada Ruben dan ada Nino di belakang. Let's go. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Thank you Mr. Jimmy, thank you Tim ROG. Dari segi desain ini emang mirip banget ya sama Canon EOS M50, lebih kelihatan profesionalnya kalau dibanding sama seri M100, M10, dan M3. Karena tambahan ada viewfinder ini bikin kelihatan lebih profesional, plus tentu viewfinder ini juga ada fungsinya ya. Kayak kita kalau misalnya mau syuting di luar, terus mau tetap fokus sama monitoring gambarnya, kita bisa pakai viewfinder. Dan tentu di sini ada infrared ya untuk detect objek biar langsung ke switch dari layar ke viewfinder kalau misalnya kita pengen pakai viewfindernya. Untuk screen dia punya ukuran layar 3 inch, resolusinya itu ada di 1,62 juta titik, lebih bagus tentu dari si EOS M50. Yang gue suka di layar Canon itu adalah touchscreen yang sangat-sangat friendly, khususnya untuk kita yang para beginner baru mulai video fotografi gitu. Jadi operating semua menu itu lebih gampang. Artikulasinya lengkap, dia flip out keluar gitu, enak untuk ambil gambar dengan angle-angle yang susah ya. Flat lay bisa kita monitoring, low angle juga tetap bisa monitoring, dan untuk selfie tentu juga nggak ada masalah. Secara tombol-tombol fisik, tentu gue langsung cari adalah main command control ya, dan ini dia lokasinya ada di dekat shutter, jadi kita operatingnya itu pakai telunjuk. Tentu ini kita bisa gunain untuk atur triangle exposure ya, kita bisa fungsiin sebagai ISO, shutter speed, atau aperture control dengan klik tombol utama yang di bagian atas untuk switch setiap menunya. Jujur secara posisi gue lebih suka ada di jempol sih ya untuk main command control ini, karena kalau di telunjuk akan ganggu gue untuk ke shutter aja. Jadi gue lebih pengen tunjuk itu lo fokus ke shutter dan jempol bisa atur-atur untuk triangle exposure-nya. Secara tombol memang ini dia nggak terlalu banyak ya, bisa dibilang minimalis lah. Jadi ya tergantung sama kebutuhan kalian juga, dibiasain sama kebiasaannya aja. Tapi nggak terlalu jadi masalah sih karena menurut gue balik lagi ke target utamanya, orang-orang yang pakai kamera ini pasti mau aksesnya tuh lebih cepat aja, simple, nggak butuh tombol ini itu. Lagi pula kita udah bisa manfaatin semuanya itu via touchscreen-nya, jadi super oke lah untuk kontrol si kameranya. Secara grip gue bisa bilang ini terlalu pas untuk tangan gue yang ukurannya 19 cm, agak kurang gendut aja untuk gripnya ini, terlalu tipis menurut gue, jadi jari gue tuh terlalu mentok ke badinya dia. Cuma grip untuk selfie gue bisa bilang lumayan enak, khususnya pakai tangan kiri karena jempol gue itu bisa ketopang sama lekukan yang di atas ini. Dan ini juga kameranya enteng banget, jadi kalau kita mau bawa kemana-mana ini gampang. Oke guys, acara udah kelar. Jadi kita mau balik tapi ternyata kita baliknya ke PNJ. Dan ada personel baru juga itu di belakang. Siapa? Nino dan Ocha. Asik ya, skin tone-nya Canon tuh bagus ya, enak banget ya. Secara spesifikasi kita bahas ya dari yang paling menarik dulu, di mana dia pakai mounting lensa RF system.
Kalau gue lihat emang kayaknya Canon udah mulai mau gencarin si RF system ini karena mereka udah kasih kamera entry level pakai mounting kayak gini, jadi menurut gue ini oke juga. Dimana mounting RF itu dipakai sama kamera-kameranya Canon nih, yang tentu seri R itu bagus-bagus ya, udah bisa dibilang kelas profesional banget. Hal bagusnya tentu karena ini kamera entry level dan kita sebagai orang yang baru terjun ke dunia foto dan videografi, kita bisa investasi di lensanya dia, yang lensanya itu bisa kita pakai ketika nanti kita upgrade kameranya, kamera seri R yang di atas si R50 ini tentu ya. Jadi ya menurut gue itu adalah sebuah langkah yang oke juga dari Canon kasih privilege untuk kita yang baru pakai kamera entry level gitu. Sensornya APS-C dengan prosesor terbarunya Canon yaitu Digic X, 24 megapiksel, support record 4K 30 fps dan support Full HD 120 fps juga untuk slow motion. Bisa burst mode sampai 15 fps, jadi ini berguna untuk foto sport. Selling point yang paling sering diomongin sama si Canon EOS R50 ini ada di soal autofocusnya dia. Menurut gue ini sangat make sense dilihat dari prosesor terbarunya dia dan titik fokus yang banyak juga, makanya bisa hasilin autofocus yang smooth banget untuk trackingnya dan cepat juga untuk speed si autofocus itu sendiri. Ada fitur yang bisa dibilang ini jadi fitur utama dari autofocus si R50 ini, dimana dia itu bisa bedain beberapa objek. Kita bisa bedain manusia, hewan, dan mobil, atau dia juga bisa auto detect. Dan secara prakteknya trackingnya benar-benar bagus antara ketiga objek tersebut. Itu bahasa Inggrisnya Dan menghadirkan pengalaman 11 Pro 5G. yang diformat jadi This is very menarik because launching is very Coba kita flashback dikit, mungkin ada yang very masih new. ingat. Anjay. Tahun 2019 very new. Eye trackingnya menurut gue ini presisi banget ya. Kalau kita lihat objek manusia, menurut gue pun ini gak ada masalah soal fokusnya dia. Satu fitur soal autofocus yang gue yakin kepake banget sama kalian yang profesinya adalah influencer atau reviewer produk atau beauty vlogger yang biasa nunjukin objek ke depan kamera kayak gini nih, yang biasanya kita harus nutupin mata kita atau muka kita biar ngeblok barangnya ini lebih fokus. Di sini nggak perlu karena ada namanya mode movie for close up demo. Tapi ada sayangnya mode ini cuma bisa auto exposure aja. Gue lebih happy sih kalau dia bisa manual exposure juga gitu. Ini gue pakai yang lensa kit 18-45 mm dengan bukaan itu dia di f4.5 sampai 6.3 dan ini dia udah ada image stabilizer-nya. Terus lensa kit ini dia kan RF system dan udah ada control ring-nya juga yang kita bisa fungsin. Control ring ini bukan cuma untuk manual fokus ya, kita bisa atur triangle exposure juga lewat sini. Jadi bisa atur ISO, aperture atau shutter speed lewat si ring ini. Untuk lensa kitnya di sini ya standar aja, bukannya masih kecil di 4.5, jadi ya tentu untuk bokeh-bokehan ini belum sampai bokeh banget. Dan untuk low light juga dia masih ada keterbatasan ya tentunya. Pertama kalinya Ocha makan telur gulung. Enggak ya. Satu lagi fitur yang menarik dari si R50 ini, dia udah ada image stabilizer di kameranya. Dia ada dua level image stabilizer plus ada satu fitur yang kepake banget sih. Ini sama gue juga kepake banget sih karena gue sering ngalamin kendala ini. Ketika gue shooting error kayak gini, gue lihat kameranya udah lurus tapi ternyata ada miring ya. Jadi harus diedit lagi. Nah di R50 ini ada fitur yang bisa mencegah hal tersebut, dimana dia bisa otomatis bikin gambarnya udah 100% horizontal. Next, untuk portability dia udah pakai Type-C yang fungsinya bisa untuk charge si kameranya langsung tanpa baterainya harus kita taruh ke docking. Plus ini juga bisa kita komunikasiin ke komputer kita, jadi bisa untuk jadi webcam juga. Ada mini HDMI untuk monitoring, dan di sisi lain itu ada untuk port microphone. Tentu kamera ini kita bisa mounting microphone shotgun punyanya si Canon yang tipe DME1D itu. Itu dia microphone yang kita nggak perlu colok kabel lagi ke port audio, jadi bisa manfaatin aja si multifunctional shoe namanya. Dan tapi di sini gue notice sih dia nggak ada pin yang lamanya gitu, yang berarti kayaknya ya ini nggak bisa untuk pakai flash yang model yang pakai pin tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita pengen pakai flash itu ya harus beli adapternya lagi yang dijual terpisah sama Canon. Untuk baterai dia ada di 7,5 watt hour, dan gue suka sama Canon itu kita udah dapat docking untuk charging baterai.
Dan gue sih lebih concern soal ke overheat aja ya dari kamera. Dan ya gue sukanya karena dia nggak ada overheat. Gue udah rolling ini cukup lama. Gue ngetes rolling kamera ini 4K 30 fps. Nggak ada overheat, nggak ada isu-isu tersebut. Jadi ya gue bisa bilang kamera ini oke lah untuk bikin konten podcast bahkan. Minusnya dari kamera ini, dia tuh nggak ada flat profile, dimana itu adalah hal yang sering banget gue pakai setiap gue syuting. Tapi again, kamera ini emang ditujuin untuk orang yang mau cepet aja, simple, nge-take video terus udah langsung jadi, upload gitu ya, tanpa harus grading-grading, karena emang yang gue suka dari Canon itu salah satunya juga ada di warnanya dia, secara skin tone itu udah enak aja gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen cepet, nggak mau ribet, pengen upload di sosial media langsung, tinggal kirim ke smartphone kita aja, dan itu udah bisa langsung upload tanpa harus effort grading-grading lagi. Yes, jadi itu dia hal yang gue bisa bahas soal kamera Canon EOS R50 ini. Sebuah kamera yang memang mengedepankan fitur-fitur autonya dia. Nggak perlu kita ribet setting-setting, kita pengen simple, cepet aja udah bisa pakai kamera ini. Warnanya udah enak juga. Dan yang gue paling suka tadi image stabilizer dan autofocusnya dia sih ya. Dan untuk kirim-kirim file ini nggak ada masalah. Canon itu aplikasinya bagus yang untuk connect ke smartphone kita. Ini bisa langsung dikirim ke smartphone, tablet, atau apapun itu. Itu semua ada di Play Store dan App Store. Jadi gue suka dari dulu pakai Canon juga karena soal aplikasinya dia. Untuk harga si Canon EOS R50 ini body only ada di 11,9 juta dan kitnya ini ada di 13,9 juta ya kalau sama lensa kitnya juga. Balik lagi soal kebutuhan kalian, tapi gue saranin kalau misalnya emang kalian pengen lebih profesional, ya coba investasi di lensa RF-nya si Canon, itu mantap. Jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Kasih pendapat kalian juga soal video ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.